Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Sutoyo Lurah. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe tombol merah dan jangan lupa lagi klik channel loncengnya. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Mohon Bu, Ibu, mohon nomor 2 dulu. Nomor 2. Nomor 2, iya. Nomor 2. Ini tuker aja loh Bapak ini. Dulu sama Pak Mohon izin untuk Kampung Mahabang, daftar hadirnya kurang. Tanda tangan daftar hadirnya kurang satu. Ada lagi yang masih belakang kampung. Itu Pak Saher, Lokorum. Halo, Bri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti materi dengan tema bimbingan teknis penyusunan pengadaan barang dan jasa di desa berdasarkan KPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Kepada yang terhormat PJ Bupati Tulang Bawang, juga Pak Muhammad Barokah, Ketua BKAK, Pak Tatang Hermansyah, Pak Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung, juga Kabak Pemerintahan dan Otonomi, para camat, para kepala kampung, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama tentu saya menyampaikan mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita. Mudah-mudahan nikmat sehat yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, bisa kita gunakan untuk berbagai hal-hal yang positif dan insya Allah semuanya bernilai ibadah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama tentu saya mohon maaf nih Ibu dan Bapak karena mungkin saya menyita yang semestinya saya tadi malam saat pembukaan, tapi karena saya sendiri jujur baru nyampe jam 9 malam di rumah dari Jakarta dan itu pun PP. Kalau dana simpanan dari APBD terlambat, ya kan? Langsung, inilah bentuk demokrasi yang tidak terkoordinasi atau demokrasi yang tidak dimiliki oleh pemahaman yang sama. Artinya dengan ego langsung memviralkan.
Coba kalau yang memviralkan itu koordinasi dulu dengan ini, sehingga tidak menimbulkan kehebohan. Padahal itu memang sudah berproses, sudah tinggal nyairin. Kenapa? Karena memang ada duitnya. Duit baru masuk, kepala keuangan gimana nih Pak? Ya udah prioritas itu aja tuh yang dicairkan. Karena itu sifatnya rutin dan mutlak harus ya. Itu aja dulu. Begitu diproses, pagi viral, padahal siangnya bisa dicairkan. Nanti di akhir tahun itu bisa jadi itu gedebuk dan cair semua. Nah, ini pola sekarang dengan catatan realisasi itu terpenuhi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, sekedar rencana atau wacana atau cerita saja. Ini memang bertahun ya. Saya mencoba mencermati kenapa sih kok begini, kenapa? Akhirnya saya ketemu jawaban sendiri. Oh, akibat dari tadinya banyak kepala daerah yang mengabaikan tukin, yang mengabaikan sertifikasi guru, yang mengabaikan mungkin siltap kepala kampung. Akhirnya sekarang dibuat syarat pencairan itu harus terpenuhi sekian persen untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kalau enggak kecil, maka kita kadang hanya 30 miliar. 30 miliar untuk gaji PNS aja kurang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak supaya kita bisa saling memahami, kita saling koordinasi. Tapi percayalah, insya Allah saya tidak akan mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Siltap itu adalah wajib bagi saya. Gaji itu adalah wajib. Kalau mau dibedah lagi bukan wajib kifayah. Artinya kalau misalnya Bu Yayu udah dapat, kalau wajib kifayah kan saya dapat apa-apa. Contoh wajib kifayah itu misalnya sholat naik, asal satu aja yang sudah mensolatkan, yang lain gugur urusan. Tapi kalau ini enggak, wajib naik. Siltap itu wajib naik. Dengan mau minggung ADD malah membicarakan itu kan. Tapi ini biar ini juga kondisi real situasi pola pengelolaan anggaran sekarang. Saya ingin membicarakan masalah dana desa, dana kampung yang nanti secara lebih teknis, lebih detail akan telah disampaikan atau tidak, atau akan disampaikan nanti. Ada 5 item yang akan saya sampaikan dalam ini. Saya pikir-pikir apa yang mau saya sampaikan. Apa konsep sambutan nggak ada. Apa ini? Mulai saya merenung sepanjang jalan dari rumah 10 menit, 15 menit. Yang pertama, dana desa itu diperuntukkan untuk pembangunan. Ya, pembangunan di sini ada 2, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Nanti dikoreksi Pak kalau salah, Bapak mempertegas, ya kan? Jadi kita lihat kalau kita berbicara pembangunan fisik harus dipastikan ada skala prioritas. Dari 100 yang kita inginkan, yang kita butuhkan, tentu tidak mungkin bisa tercover pada waktu itu secara keseluruhan waktu itu juga. Nah, tinggal kita lihat derajat kemendesakan itu yang mana. Apakah jalan? Apakah memperbaiki musola? Ataukah membangun waduk? Ini harus kita betul-betul kita diskusikan antara pemerintah di pemerintahan kampung itu sendiri, kita didiskusikan. Mengharapkan dana desa dari pusat, juga alokasi ADD dari pemerintah kabupaten juga tidak diperlukan lagi. Arahnya ke sana Pak. Ini semangat dari apa yang disampaikan Pak Presiden, membangun daerah dari pinggiran. Membangun itu ke arah kemandirian. Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman di kampung. Bagaimana mengalokasikan dana desa itu untuk hal-hal yang produktif di samping hal-hal yang sifatnya untuk pelayanan publik seperti infrastruktur dan lain-lain. Jadi ini 2 itu yang mesti dilakukan dalam penyusunan. Kenapa? Karena pada tingkat tertentu kadang-kadang ada tim evaluasi. Katakanlah Dinas PMK dan perangkat lainnya untuk melakukan evaluasi serta konsultan. Apakah mereka lebih pintar dari bapak-bapak terhadap pengelolaan potensi
kampung setempat? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Yang paling tahu itu adalah bapak-bapak sendiri. Bapak-bapak yang paling tahu di mana semut, di mana kucing, di mana bebek, bapak-bapak. Yang dari kabupaten belum tentu. Yang dari pusat apalagi konsultan mungkin dia hanya jalan-jalan, oh lihat di situ ada pisang. Tapi di bawah pisang dia nggak tahu kalau di situ ada apa namanya itu yang enak dimakan sekarang mulai ekspor itu, yang merayap itu di bawah pisang kayak konsultan nggak tahu, kepala dinas belum tahu, belum tentu tahu di kampung apa namanya kita di sana di Rawajidu sana ada bekicot. Nah, itu yang tahu bapak-bapak, maka bapak-bapak lah yang paling tahu untuk membuat program itu. Sisi lain kita evaluasinya hanya kelayakan. Apakah ini memang sesuai dengan peraturan atau tidak? Kalau misalnya harga semen di situ bangun, kita sudah ada ketentuan bahwa harga semen tempat itu 50.000 per sak, Bapak anggarkan 70.000, ya itu salah. Maka itulah yang disebut evaluasi. Tapi jenis kegiatan, jenis program yang paling tahu adalah teman-teman kepala kampung. Itu bukan hanya program, itu tadi program. Yang berikutnya adalah proses penganggaran. Nah, bagaimana itu udah input tadi. Bagaimana kita menyusun program itu tentu harus merujuk pada skala prioritas. Prioritas apa yang paling baik, paling tepat untuk dianggarkan di tahun yang akan datang. Nah, di sisi lain, selain penganggaran, ini yang kadang-kadang kita ini pengawasan. Aspek pengawasan sangat penting, Pak. Kenapa? Karena dari pengawasan itulah akan menghasilkan penyerapan pelaksanaan dana desa itu secara tepat sasaran, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa pengawasan kadang-kadang kita enak, udahlah mainkan aja lah, udahlah kayaknya ini si A itu pesta, bisa kita ini kan kita tambah untuk organ tunggal. Padahal tidak ada. Fungsi pengawasan harus dilakukan oleh aparat eksternal, internal ya pengendalian. Jadi di fungsi-fungsi di pemerintahan kampung itu ada yang sifatnya pengawasan internal, pengendalian sementara. Jangan sampai ini sudah terlanjur salah. Saya tidak berharap Bapak dan Ibu ada di antara kita ini kepala kampung ya yang tersangkut kasus hanya karena pengelolaan yang salah. Jujur saya sangat tidak berharap. Ada beberapa kepala kampung yang sudah disampaikan kepada saya, coba Pak dilakukan pembinaan. Ya kan? Kalau sudah kita lakukan pembinaan, memang tidak mau, ya mungkin dia mau dibinasakan. Tapi ada dua, pembinasaan dalam konteks kalau penegakan hukum ngeri Pak. Tapi kalau dalam konteks bank enak. Binasa. Saya punya utang 50 juta dengan bank.